Tega amat kalian berdua ngejahatin konsumen begini. Dokter aja nggak berani lo ngasih hidroquinone setinggi ini. Mau tahu apa alasannya? Supaya owner skincare tukang flexing berhenti. Hola everyone, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya, lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, lagi banyak masalah atau bagaimana nih? Apapun yang terjadi, kalian nggak boleh menyerah ya guys. Dan ayolah semangat, fighting! Well everyone, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang dunia per skincarean. Kita bakal bahas tentang topik-topik seputar dunia skincare yang lagi viral nih di TikTok. Untuk pertama, kita bakal bahas tentang bagaimana sebuah temuan dari dokter detektif yang mana baru-baru ini dia menemukan adanya sebuah produk yang mana dalam produk tersebut mengandung hidroquinone yang persentasenya itu besar banget guys. As you can see, untuk dokter menyertakan bagaimana hasil uji lab dan hasilnya menunjukkan ada 6% hidroquinone di dalam produk tersebut. Namun sayang nih guys, untuk dokter tidak menyebutkan produk itu dari brand mana, enggak sama sekali. Ownernya siapa? Enggak guys. Tapi beliau di sini hanya memberikan clue saja. Clue-nya adalah untuk ownernya itu adalah selebgram, sementara untuk brandnya itu berinisial BO. Terus akhirannya R. Terus setelah itu ada 2 huruf. Kira-kira brand mana ya? Kemudian di sini untuk dokter mengatakan, tega amat kalian berdua ngejahatin konsumen begini. Dokter aja nggak berani lo ngasih hidroquinone setinggi ini. Ya Allah, ampuni mereka. Bener sih, tega banget loh mereka guys ngasih hidroquinone setinggi itu. Karena berdasarkan informasi yang aku dapatkan dari beberapa dokter-dokter yang sering ngasih edukasi soal skincare, terutama mengenai hidroquinone ini, banyak banget deh mereka yang sudah menegaskan bahwa penggunaan hidroquinone itu haruslah pengawasan dari dokter guys. Dan di sini aku juga udah dapat informasi dari kompas.com yang udah ngebahas tentang hidroquinone itu apa, bahayanya apa, dan cara pakainya gimana, udah aku dapetin guys. Kita mulai dulu dari penjelasan soal hidroquinone. Hidroquinone itu apa sebenarnya? Jadi hidroquinone itu adalah senyawa kimia yang larut air yang tidak berbau, dan hidroquinone itu dimanfaatkan sebagai bahan produk kosmetik untuk kulit dikarenakan bisa berfungsi sebagai antioksidan dan sebagai zat yang mengurangi warna gelap pada kulit. Namun nih guys, penggunaan bahan kimia ini tanpa pengawasan dokter sebenarnya dilarang oleh sejumlah otoritas kesehatan dikarenakan berdampak negatif untuk tubuh. Dokter biasanya juga berhati-hati dalam memberikan obat atau krim yang berbahan dasar hidroquinone. Kandungan bahan aktifnya biasanya tak lebih dari 2%. Dapat digarisbawahi enggak lebih dari 2%. Selain itu, dokter juga cermat meresepkan sejumlah bahan tambahan untuk meminimalkan efek sampingnya pada kesehatan. Dan guys, selain itu, sejak tahun 2008, BPOM merilis larangan penggunaan hidroquinone sebagai bahan kosmetik untuk kulit. Selain itu, sejumlah negara seperti Jepang, Kanada, Australia, Inggris, dan Uni Eropa juga sudah memasukkan hidroquinone sebagai golongan obat, bukan sebagai kosmetik yang dapat dijual bebas. Dan FYI, untuk tambahan informasi, terdapat beberapa efek samping penggunaan hidroquinone pada kulit yang perlu diwaspadai. Antara lain adalah iritasi, kulit kemerahan, rasa panas seperti terbakar, dan kulit kering terkadang sampai pecah-pecah. Efek samping dari hidroquinone tersebut biasanya muncul setelah penggunaan zat ini dengan konsentrasi di atas 4%. Sedangkan ya guys, memakai hidroquinone di bawah 2% dalam jangka waktu yang lama itu dapat menyebabkan vitiligo atau hilangnya pigmen kulit akibat matinya penghasil pigmen kulit, dan juga ochronosis eksogen atau kulit jadi berwarna kebiruan atau kehitaman. Efek samping hidroquinone ini biasanya muncul setelah penggunaan zat ini dengan konsentrasi rendah atau di bawah 2% selama beberapa tahun. Terus kalau persentasenya tinggi atau sampai 6% gimana nih? Oke, berdasarkan info dari kompas.com, koreksi kalau seandainya salah, di sini disebutkan bahwa penggunaan hidroquinone dengan konsentrasi di atas 6% itu bisa menyebabkan ochronosis eksogen selama beberapa tahun. Apa itu ochronosis eksogen? Ochronosis eksogen merupakan salah satu penyakit kulit dengan gambaran deposisi pigmen kebiruan pada wajah. Wow, serem juga efeknya guys. Jadi guys, dikarenakan itulah pengawasan dokter ketika kita memakai produk-produk yang ada hidroquinone-nya sangatlah penting. Nggak boleh kita pakai sembarangan. Jadi nggak heran sih kalau di sini dokter mengatakan bahwa hal ini ngejahatin konsumen. Selain itu, dalam postingan tersebut, dokter juga mengatakan sering banget nih nongol di TV kayak dari hasil jualan skincare, obat keras yang membahayakan konsumen. Tolong dong disebar ya guys, kasihan korbannya di mana-mana. Bener banget sih, kasihan lo korbannya. Bayangin lo guys kalau mereka terkena efeknya. Dan hingga sekarang belum diketahui lebih lanjut guys brand mana yang dimaksudkan. Next, ke informasi yang berikutnya, ini juga masih tentang Doktip ya guys. Di topik yang kedua ini itu ngebahas adanya owner skincare brand S yang dituding kayak playing victim gitu. Kenapa dituding playing victim? Alright, langsung saja kita mulai lihat bagaimana kronologinya ya guys.
Jadi untuk informasi, Doctip itu kan melakukan uji lab terhadap produk dari beberapa brand. Salah satunya adalah produk dari brand S. Misal untuk yang serum retinol, yang mana diklaim oleh sang owner punya retinol 1%. Dari 1,8 kalian beli 250. Ini 1%, retinolnya 1%. Nah, seperti yang sudah kalian lihat tadi, untuk ownernya kan bilang kalau retinolnya itu adalah 1%. Namun setelah dilakukan uji lab oleh Doctip, ternyata nggak nyampe 1% guys, melainkan hanya 0,0054. Yang mana ini tuh sangat jauh banget dari klaim. But lepas dari hal itu, di sini Doctip menegaskan bahwa dirinya nggak ada keinginan untuk menyerang Sheila sebagai owner dari produk tersebut. Karena dia mengatakan bahwa ada kemungkinan sang owner nggak paham dan hanya menitipkan saja untuk dibuatkan serum retinol ke formulasi apoteker dari pabrik yang ditunjuk. Dan kemungkinan besar oleh apotekernya dibilang bahwa serum retinolnya mengandung 1% retinol. Dia pun lantas meminta sang owner untuk merevisi bagaimana klaimnya. Dan jikalaupun sang owner ingin mengklaim di angka 1%, sebaiknya tanyakan ke pabriknya dan pastikan dengan hasil uji lab. Adapun pihak dari brand SS Skin itu sudah memberikan statement dan statement ini diunggah di sosial media mereka. As you can see, di sini mereka mengatakan, Dear SS Lovers, kami tim SS Skin menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul sehubungan dengan berita terbaru mengenai produk kami. Kami sangat menghargai kritik dan saran yang Anda berikan yang menjadi dorongan penting bagi kami untuk terus melakukan perbaikan. Saat ini kami tengah melaksanakan pemeriksaan menyeluruh secara berkala dan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas produk SS Skin secara berkelanjutan. Kami sekali lagi memohon maaf dan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah Anda berikan kepada SS Skin sebagai pilihan produk perawatan kulit sehari-hari. Salam sayang at SS Skin. Alright, jadi seperti itulah bagaimana statementnya nih guys. Alright, jadi seperti itulah bagaimana statement dari pihak brandnya guys. Dan terbaru, dalam video terbaru nih, Doctip itu mengutip bagaimana unggahan dari sang owner yang pada akhirnya merujuk pada tudingan playing victim. Hai guys, ketemu lagi dengan Doctip, dokter detektif. Pagi-pagi buka HP nih guys. Doctip kaget sama yang lagi playing victim. Alright, tadi kita di sana ngelihat sebuah postingan Instagram story. Coba kita lihat seperti apa isi Instagram story-nya. Semoga nanti kalian bisa menilai sendiri ya. Kami sudah mengakui kesalahan kami yang gak teliti ke pabrik. Dan aku dan brandku udah berbesar hati minta maaf atas kegaduhan yang terjadi. Kami akan memperbaiki untuk lebih baik lagi atas kesalahan-kesalahan di produk kami. Tapi videoku, wajahku diobok-obok terus tanpa henti. Bahkan videoku dipakai untuk opening video dia untuk mereview produk lain. Apa tuh yang sebenarnya? Mungkin yang dimaksudkan di sini adalah video yang ini ya guys. Di mana dalam video tersebut di openingnya itu menyertakan potongan live streaming yang dilakukan oleh Sheila Saukia. Jadi seolah-olah kami hanya manusia biasa ini yang nggak punya ilmu ini di-cut untuk nggak boleh jualan skincare. Terus seolah-olah di sana brandingan baru di dunia skincare ini orang biasa seperti kita ini nggak ada punya ilmu kok jangan jual skincare, seolah-olah kayak gitu. Ya, mental orang yang punya niat usaha yang bagus ini dimatikan sama mereka-mereka. Jadi yang boleh hanya jual skincare itu dokter. Jadi pengusaha nggak boleh. Hai guys. Alright, jadi seperti itulah bagaimana potongan live streaming dilakukan oleh Mbak Sheila. Kemudian di video tersebut untuk Doctip menyatakan tentang bagaimana seorang owner dari brand Be Earl, yang mana untuk sang owner bukanlah dokter tapi benar-benar kayak pengusaha gitu. Namun apakah Doctip melarangnya untuk berjualan? Enggak guys, justru di sini Doctip itu kayak mengapresiasi sang owner dari brand Be Earl karena menurut Doctip brand tersebut udah amanah, klaimnya sesuai, enggak overclaim. Nggak ada kebohongan di sini, jadi dikarenakan itulah beliau sangat mengapresiasi owner dari brand BL. Intinya adalah Doctip di sini menegaskan bahwa dia nggak melarang siapapun untuk berjualan skincare, namun dia ingin agar orang-orang yang menjual skincare untuk amanah dan tidak overclaim, sehingga para konsumen tidak dirugikan nih guys. Dan misalnya nih buat ada yang bilang, aduh gue pakai produk itu bebek aja, cocok-cocok aja tuh. Guys, di sini tuh masalahnya bukan cocok-cocok aja, bukan fine-fine aja. Dan ingat ya, brand yang overclaim bukan berarti brandnya berbahaya loh guys. Enggak, bukan itu poinnya. Ibarat simpelnya kayak gini, kalian beli telur nih 1 kilogram, tapi ternyata kalian itu nggak dikasih 1 kilogram, kurang dari itu. Ya emang sih kita dapatnya telur, dan pas kita makan telur itu nggak bahaya kok, nggak buat kita meninggoy kok. Tapi yang kita dapatkan kurang guys dari yang seharusnya. Begitulah dengan yang namanya overclaim ini. Mereka udah bilang kandungan ininya segini, tapi ternyata setelah dicek tidak seperti itu. Yang rugi siapa? Yang rugi konsumen juga. Begitu guys. Dan lanjut lagi kita lihat bagaimana video terbaru dari Doctip soal dugaan owner playing victim. Tau nggak? Udah jelas salah, tapi masih aja bilang wajahku diobok-obok.
Siapa yang ngobok-ngobok sih sayang? Yang nyinyir ke Doktif saat live siapa? Terus Doktif tampilin, ngamuk. Ada sih lagunya, kalau nggak salah lagunya gini, diobok-obok skincare-nya, diobok-obok. Ada ownernya pontang-panting pada mabok. Ada tuh lagunya, bener nggak guys? Ih, Doktif jadi nyanyi. Pengen tahu apa tujuan Doktif sebenarnya? Kan sudah Doktif jelasin berulang-ulang. Makanya tonton VT Doktif pakai hati yang bersih. Jangan malah nyinyirin Doktif saat jualan produk kamu. Mau tahu? Mau tahu apa alasannya? Supaya owner skincare tukang flexing berhenti, stop melakukan aksi-aksi yang sangat tidak menunjukkan rasa empati terhadap masyarakat di tengah ekonomi bangsa Indonesia yang tidak baik-baik saja. Flexing ataupun pamer itu bentuk kesombongan, dan itu sudah dijelaskan di agama manapun. Selama kesadaran itu belum muncul di diri kalian, maka nggak segan Doktif akan terus mengupas kebohongan-kebohongan yang sudah dilakukan kepada masyarakat Indonesia. Nah, berhubung Doktif lihat belum ada perbaikan untuk menghentikan pola flexing kalian, terpaksa deh Doktif ungkap satu lagi produk dari brand S ya guys. Apa sih produknya? Yuk ikutin di part 2. Bye. Salam cerdas bareng Doktif, dokter detektif. See ya. Wow. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana tanggapan dari Doktif akan hal tersebut. Dan kalau kalian sendiri gimana pendapatnya akan hal yang satu ini? Antar komen ya guys di kolom komentar. Anyway, cukup sekian untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. I'm Sulky pamit dan aku mohon maaf ya guys kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksinya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone and bye-bye.